Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Wulandari, NIM 200401077, kelas X 3C, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan mereview sebuah materi yang berjudul Konsumsi dalam Ekonomi Islam. Dalam menentukan pilihan, kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan, preferensi, dan ketersediaan sumber daya. Sehingga tujuan konsumen adalah untuk mencari kepuasan tertinggi atau utility, maslahah, dan keberkahan. Utility secara bahasa berarti berguna atau membantu atau menguntungkan. Sedangkan dalam konteks ekonomi, utility dimaknai dengan kegunaan suatu barang yang dirasakan oleh konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Terdapat dua hal yang penting untuk dikritis atau dikaji. Yang pertama, tujuan konsumen untuk mencari kepuasan tertinggi, di mana penentuan barang dan jasa didasarkan pada kriteria kepuasan atau utility. Yang kedua, batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran, yaitu sepanjang terdapat anggaran atau dana yang dimiliki oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa, maka ia akan melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa yang diinginkan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa seorang muslim wajib membagi masakannya kepada tetangganya yang mencium bau dari masakan tersebut. Dan dalam muslim diharamkan hidup dalam serba kelebihan sementara ada tetangganya yang menderita. Masalah dan keberkahan menjadi bagian pertimbangan dari konsumsi seorang muslim, di mana dirumuskan dalam ekonomi konvensional Y sama dengan C tambah S, di mana Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, dan S sama dengan tabungan. Dalam perspektif Islam, Y dimaksud yaitu sama dengan konsumsi, meliputi sedekah, infak, dan zakat. Dalam perspektif ekonomi konvensional, bahwa bisa diukur melalui sebuah teori yaitu teori kardinal, yang menyatakan bahwa kegunaan itu dapat dihitung secara nominal, dan yang kedua adalah teori kardinal, yang menyatakan bahwa kegunaan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ketauhidan itu harus masuk ke dalam ekonomi Islam sebagai landasan dari ekonomi Islam. Misalnya kita melakukan kegiatan ekonomi, maka manfaat yang dirasakan adalah berkah, maslahah, dan pahala. Berkah adalah kearifan atau keberuntungan yang spiritual yang diberikan Allah kepada ciptaannya. Keberkahan akan selalu bertambah apabila melakukan kegiatan aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan niat ibadah. Begitu juga nilai kemaslahatannya, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Menurut Al-Ghazali, bahwa kesejahteraan atau kemaslahatan dari suatu masyarakat terbentuk dari 5 unsur pokok, yaitu 1. Memelihara agama, 2. Memelihara hidup atau jiwa, ketiga memelihara keturunan, keempat memelihara harta, dan yang kelima memelihara keluarga. Dalam kerangka hierarki, Al-Ghazali merumuskan tripartit yang meliputi kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiat, dan kebutuhan tahziniat. Al-Ghazali melakukan identifikasi 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu 1. Untuk melakukan konsumsi, 2. Untuk melakukan kesejahteraan terhadap diri dan keluarga, dan yang ketiga
untuk membantu orang lain. Maslahah dalam konsumsi. Kebutuhan bersumber dari fitrah manusia, sedangkan keinginan bersumber dari hasrat atau nafsu. Kebutuhan menghasilkan manfaat dan berkah, sedangkan keinginan hanya untuk kepuasan. Kebutuhan memiliki ukuran terhadap fungsi, sedangkan keinginan untuk selera. Kebutuhan bersifat objektif, sedangkan keinginan bersifat subjektif. Dalam tuntunan Islam, kebutuhan itu dipenuhi, sedangkan tuntunan Islam untuk keinginan hanya dikendalikan. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat isi spiritual, intelektual, ataupun manfaat material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Namun, jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. Misalnya, yang diinginkan merupakan bukan suatu kebutuhan, maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan semata. Maslahah dan kepuasan. Kepuasan adalah merupakan suatu akibat dari terpenuhnya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Terpenuhinya suatu kebutuhan ini akan memberikan kepuasan, terutama jika kebutuhan tersebut didasari oleh keinginan. Maslahah tidak hanya dapat dirasakan oleh individu, tetapi dapat dirasakan oleh semua orang. Dapat dirumuskan M sama dengan F tambah B, di mana M sama dengan maslahah, F sama dengan manfaat, dan B sama dengan berkah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan, kebaikan maupun keburukan itu akan dibalas dengan imbalan yang setimpal ataupun siksa yang setimpal. Meskipun amal perbuatan itu sangatlah kecil, bahkan sebesar biji zawi pun, masalah yang diterima merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan. 5 prinsip dasar dalam melakukan konsumsi menurut Abdul Manan, yaitu 1. Prinsip keadilan, di mana mengkonsumsi yang halal, tidak haram, dan baik, serta tidak membahayakan tubuh. Kedua, prinsip kebersihan, di mana makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor, dan menjijikkan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu boros, dan tidak terlalu kikir. Keempat, prinsip kemurahan hati, dalam membelanjakan harta bukan untuk diri sendiri, tetapi membelanjakan harta di jalan Allah dengan memenuhi kebutuhan orang lain. Dan yang kelima, prinsip moralitas. Di sini yang dimaksud prinsip moralitas yaitu jangan mengkonsumsi atau mengambil hak orang lain hanya untuk kepuasan diri sendiri. Skema alur teori konsumsi dalam Islam. Yang pertama, konsumsi. Kedua, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga, zakat, infak, dan sedekah. Keempat, 5 prinsip konsumsi. Kelima, tabungan. Keenam, tercapainya keseimbangan antara konsumsi dunia dan akhirat. Dan yang ketujuh, hubungan antara Tuhan, ibadah, dan manusia. Itulah tadi penjelasan mengenai review materi konsumsi dalam ekonomi Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.